Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur dan kita sambut hari Kamis 23 Februari 2023 ini dengan satu komitmen, tiada hari tanpa Yesus. Mari kita siapkan hati kita karena Tuhan Yesus mau berbicara kepada kita lewat renungan yang berjudul Menanggalkan Jubah. Kita akan membaca satu ayat dari surat Ibrani pasal 12 ayat 1. Demikian bunyinya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara-saudaraku, orang Yahudi biasa memakai baju rangkap yang bagian dalamnya disebut tunik. Biasanya terbuat dari kain lenan dan menutupi seluruh tubuh dari leher sampai ke lutut. Tunik ini mempunyai lengan yang pendek tetapi ada juga yang panjang. Sedangkan di bagian luar mereka memakai cloak atau jas. Jas bagian luar ini dibuat dalam ukuran yang lebih longgar dan dilengkapi dengan ikat pinggang ketika memakainya. Biasanya mereka menanggalkan jas ini ketika sedang melakukan pekerjaan tertentu, karena jika memakai jas bagian luar ini, mereka tidak leluasa dalam bergerak. Dalam Markus pasal 10 ayat 50 di sana diceritakan, pada waktu orang memberitahukan kepada Bartimeus bahwa Yesus memanggilnya, maka ia pun menanggalkan jubahnya. Bartimeus dipenuhi dengan sukacita karena ia meyakini bahwa sebentar lagi akan ada perubahan penting terjadi dalam dirinya. Keyakinan seperti yang dimiliki Bartimeus dalam hal ini dapat disebut sebagai iman. Imanlah yang telah membuatnya melangkah datang kepada Yesus. Imanlah yang telah membuatnya melakukan sesuatu yang dramatikal, yaitu menanggalkan jubahnya. Ia sengaja menanggalkan jubah tersebut supaya ia lebih leluasa datang menemui Yesus. Meskipun jubah luar pada umumnya merupakan pakaian yang melindungi seseorang dari cuaca yang dingin, tetapi apalah arti sebuah jubah bagi Bartimeus dibandingkan dengan kesembuhan yang akan ia terima dari Yesus. Bartimeus rela menanggalkan jubahnya karena ia tahu ada hal yang jauh lebih penting daripada sekedar sebuah jubah. Saudara-saudaraku, ini merupakan gambaran yang sangat indah bagi seorang berdosa yang memutuskan untuk datang kepada Yesus. Ia harus rela menanggalkan jubah yang selama ini ia kenakan, yaitu jubah dosa yang telah membutakan mata rohaninya. Ia harus bangkit dan segera datang kepada Yesus dengan sukacita dan iman yang sungguh-sungguh bahwa kuasa Yesus sanggup mengubahkan hidupnya. Kitab Nabi Yesaya pasal 1 ayat 18 berkata, "Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Kita lihat pengampunan yang Tuhan berikan, perubahan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan seseorang itu begitu drastis. Dari yang merah seperti kirmisi menjadi putih seperti salju. Dari yang warna merah seperti kain kesumba menjadi putih seperti bulu domba. Itu sebabnya kita harus mengerti, untuk mendapatkan kemurahan hati Allah, seseorang harus bersedia meninggalkan kehidupan lamanya, tidak mempertahankan jubah lamanya yang sudah selama ini dipakai. Mungkin nyaman kalau memakai jubah itu hangat, tetapi jubah yang lama yang menggambarkan kehidupan yang lama justru akan membuat mata rohani kita tidak pernah terbuka. Tetapi saat seseorang merelakan
untuk membuang jubah yang lama, yaitu kehidupan yang lama yang penuh dengan dosa, maka ia akan mengalami perubahan yang luar biasa. Dari kehidupan yang terpuruk, Tuhan bangkitkan untuk menjadi orang yang hidup dalam damai sejahtera, berdamai dengan Allah, berjalan bersama Tuhan. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 7 demikian, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus." Pertemuan dengan Yesus akan mengubah hidup serta cara pandang kita. Apa yang dahulu kita anggap menguntungkan dan sangat berarti, kini kita anggap rugi ketika kita mengenal Yesus. Sesungguhnya, saudara, pengenalan akan Yesus tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang dapat kita raih di dunia ini. Karena itu, tanggalkanlah jubah yang selama ini kita kenakan. Jubah yang telah merintangi kita untuk datang kepada Yesus. Jubah yang membutakan mata rohani kita sehingga kita tidak bisa melihat sang kebenaran itu. Bartimeus mengajar kita untuk rela melepaskan apa yang selama ini kita anggap penting, yang membuat kita merasa nyaman, tetapi yang menghalangi kita untuk mengenal Yesus dengan benar. Mari kita percaya bahwa ketika kita datang kepada Yesus, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik. Memiliki Yesus berarti memiliki segalanya. Dan orang yang memiliki Yesus bukan berarti orang itu hanya rajin, tekun ke gereja, melayani, membaca firman, tetapi tidak melakukannya. Sebab itu marilah kita semua mengoreksi diri masing-masing. Apakah kita sudah mengenal Yesus dalam pengenalan yang benar, atau kita hanya kenal dari jauh? Walaupun kita aktif dalam pelayanan, kalau hati kita tidak dipenuhi oleh pribadi Yesus, maka itu belum berarti kita mengenalnya dengan benar. Kita harus berwaspada karena tipu daya iblis akan menghanyutkan kita bila kita tidak berdiri teguh di dalam kebenaran. Roh Kudus yang adalah penolong, yang senantiasa menyertai kita, selalu siap untuk memberikan kekuatan sehingga kita mengenal Yesus dengan benar. Percayalah, ketika kita datang kepada Yesus, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik. Memiliki Yesus berarti memiliki segalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur karena kasih setiamu luar biasa terhadap kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami menjalani hari-hari kami dengan jiwa yang kosong. Tetapi setiap pagi Engkau mengisi jiwa kami, hati kami dengan firman-Mu. Dan kami mohon Tuhan memampukan kami untuk melepaskan segala sesuatu yang selama ini menghalangi kami untuk mengenal Tuhan dengan benar. Sebagaimana Bartimeus merespon panggilan Tuhan dengan serius, begitu juga kami pun mau bekerja sama dengan Tuhan yang sudah memanggil kami, yang sudah menebus kami dari dosa, dan kami pun mau menanggalkan kehidupan lama kami, lalu hidup bersama dengan Tuhan dalam suatu kehidupan yang baru. Perbuatan-perbuatan ajaib terjadi atas diri kami karena Engkaulah yang bertahta di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan menjalani setiap hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menerima sesuatu yang lebih besar dan berharga, kita harus rela melepaskan apa yang ada di tangan kita. Selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.